Nanti, editingnya kamu perlihatkan. Nah, menurut Ata dari tayangan-tayangan tadi, ada yang digelindingin buah, terus jongkok. Enggak, itu bukan, di sana tidak ada kesopanan. Islam itu sangat sopan, mendidik orang untuk menjadi manusia sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang profesor sejarah yaitu Bapak Anhar Gonggong ikut serta mengomentari mengenai hal yang sedang viral, yaitu isu feodalisme di lingkungan pesantren. Teman-teman bisa lihat profil dari Bapak Anhar Gonggong yang merupakan profesor sejarah di Indonesia yang cukup senior karena memang usianya juga sudah tidak muda lagi. Beliau udah cukup sepuh dan beliau juga mengetahui bagaimana perkembangan sejarah pesantren di Indonesia. Sekarang mari kita simak ya apa komentar beliau mengenai isu yang sedang viral terkhusus masalah pesantren di Indonesia. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua karena beliau adalah seorang profesor sejarah nih yang ngomong, bukan kaleng-kaleng ya. Saya reaksi langsung dari akun YouTube-nya yang bernama Anhar Gonggong Official. Silahkan di-subscribe bagi teman-teman yang mau mensubscribe-nya ya. Langsung aja kita putarkan videonya. Nah, kalau saya lihat apa yang ditunjukkan di dalam video atau di dalam tayangan itu, justru menurut saya seharusnya yang melihat lingkungan pesantren harus menjadikannya sebagai sesuatu yang menjadi bahan permenungan untuk memperbaiki bagaimana seharusnya pengelolaan selanjutnya dari pesantren itu. Apakah kesopanan dan sebagainya, misalnya memberikan sesuatu lalu dilemparkan begitu saja, lalu ada murid yang datang untuk mengambil sesuatu harus jongkok dan sebagainya. Apakah itu sebuah bentuk daripada kesopanan yang diajarkan oleh Islam? Inilah yang membuat, kalau itu benar, maka itu yang membuat keprihatinan saya sebagai seorang yang mengenal perkembangan sejarah pesantren sedemikian rupa, yang tentu saja dengan segala usaha yang sebenarnya adalah untuk membentuk peradaban, untuk menciptakan manusia yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga dengan penuh latar belakang untuk kesopanan, bagaimana Islam harus bergaul, bagaimana Islam harus menjalani pendidikannya, dan sebagainya. Ya, ini panjang videonya guys ya, ada 16 menit lebih. Yang mau nonton video fullnya silahkan langsung ke channel YouTube Bapak Profesor Anhar Gonggong Official. Di sini saya langsung reaksi yang bagian intinya aja, biar nggak terlalu lama ya. Saya langsung ke menit yang ini aja nih. Kalau misalkan feodalisme di pesantren yang nanti diperlihatkan dan kita juga udah lihat, itu pandangan Ata kayak gimana? Ya, seharusnya nggak terjadi. Ya, itu yang saya maksudkan tadi. Seharusnya ini dijadikan bahan permenungan untuk memperbaiki lingkungan pendidikan yang terjadi di pesantren, kalau itu benar. Ya kan, udah ada tayangannya kan? Iya, nanti diperlihatkan ke masyarakat. Ya, nanti editingnya kamu perlihatkan. Nah, menurut Ata dari tayangan-tayangan tadi, ada yang digelindingin buah, terus jongkok. Enggak, itu bukan, di sana tidak ada kesopanan. Islam itu sangat sopan, mendidik orang untuk menjadi manusia sopan berdasarkan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang, kamu udah perlihatkan saya sebagian orang disuruh jongkok lalu nerima sesuatu dari kiainya, lalu kiainya berdiri melemparkan makanan kepada murid-muridnya, nggak ada dalam Islam. Yang saya pelajari, yang saya diajarkan adalah kesopanan itu. Jadi kalau misalkan pun yang ada tokoh-tokoh terus kita jongkok-jongkok sampai bungkuk-bungkuk, salah? Ya itu tergantung kan. Kalau saya tidak pernah melakukan itu. Islam pun tidak. Islam tidak mengajar. Kita diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita, orang kepada guru kita, tapi tidak sampai berlebihan. Ya, itu ya, kita sudah bisa tangkap poinnya. Teman-teman sekali lagi yang mau nonton video fullnya silahkan ya, ini edukatif dan menambah wawasan kita di channelnya Pak Anhar Gonggong Official. Ini saya hanya mereaksi, jadi ya hanya akan saya putarkan bagian intinya aja. Ada dua hal penting yang saya tangkap dari apa yang dijelaskan oleh Pak Anhar Gonggong. Dua hal ini penting banget ya. Yang pertama itu adalah menjadikan ini sebagai bahan renungan, evaluasi, memperbaiki lagi agar ke depan lebih baik lagi dunia pesantren. Dan yang kedua, ini juga penting banget, bahwa tayangan-tayangan yang sedang viral saat ini memperlihatkan makanan dilempar, diberikan kepada santrinya dalam keadaan jongkok, ada makanan ditendang gitu ya, lalu santrinya berebut mengambil. Ini semua bukan ajaran Islam. Mungkin pesantren yang masih melakukan hal-hal seperti itu mengadopsi budaya-budaya masa lalu atau tradisi-tradisi masa lalu yang memang kita ketahui bahwa di Indonesia sempat terjadi ratusan tahun lamanya praktek feodalisme. Dahulu hal-hal seperti ini ya tidak dianggap
tabu, tidak dianggap aneh, ya dianggap biasa saja karena memang sesuai dengan pengetahuan orang-orang di masa lalu ya memang seperti itu, bahwa bangsawan, orang-orang yang punya kedudukan tinggi itu memang dihormati sangat tinggi sekali lah. Kalau diterapkan di era sekarang yang sudah serba modernisasi, tidak semua orang bisa menerima hal tersebut dengan baik. Pasti ada kritikan ini dan kritikan itu. Tapi mau sampai kapan kita bertikai masalah ini? Mungkin sebaiknya kita saling lapang dada agar tidak terus-terusan terjadi pertikaian dan lain-lainnya. Artinya begini teman-teman, bagi ibu-ibu, bapak-bapak atau wali santri yang tidak keberatan anaknya dididik dengan tradisi-tradisi seperti itu, ya silakan saja mondokkan anaknya di tempat yang masih menerapkan tradisi-tradisi tersebut. Tapi bagi orang tua yang merasa tidak pantas anaknya dididik dengan cara-cara seperti itu, dengan tradisi-tradisi seperti itu, ya jangan dipondokkan anaknya ke tempat-tempat yang menerapkan tradisi tersebut. Karena pondok pesantren di Indonesia tuh banyak banget. Antara pondok satu dengan pondok yang lain itu bisa berbeda jauh sekali teman-teman. Saya sendiri waktu madrasah aliyah di lingkungan pondok pesantren nggak ngalami sih ada kiainya yang ngelempar-lempar makanan. Kalau salaman sama kiainya biasa aja, salaman sesuai sopan santun sebagaimana mestinya, cium tangan, tidak menatap tajam mata kiainya. Nah, ini juga ada video yang menarik. Ternyata Gus Ulil juga tidak mengalami hal-hal seperti yang sedang viral saat ini. Coba kita lihat nih ya videonya. Jadi reaktualisasi tradisi berjalan terus, termasuk di dalam hal-hal yang terkait dengan praktek penghormatan kiai itu juga ada perkembangan. Ada perkembangan baru yang buat saya sendiri juga saya nggak setuju. Seperti ngesot itu. Saya sendiri pada saat saya jadi santri itu tidak ada. Dan ketika itu baru ya berarti. Jadi di masanya Gus Ulil waktu beliau jadi santri, beliau juga tidak mengalami hal-hal yang seperti sedang viral saat ini gitu ya. Bahasanya ada yang ngesot-ngesot dan lain sebagainya. Oke, saya ulang ya biar jelas ya. Ada perkembangan baru yang buat saya sendiri juga saya nggak setuju. Seperti ngesot itu. Saya sendiri pada saat saya jadi santri itu tidak ada. Dan ketika itu baru ya berarti. Ketika tradisi itu muncul, saya terus terang agak kurang setuju itu. Ya tapi oke lah, saya menghargai yang melakukan itu. Anda bisa berdebat di sini apakah ini tradisi yang oke atau tidak. Ya, semestinya sah-sah saja diperdebatkan ya. Apakah ini masih harus dipertahankan atau enggak, seperti yang dikatakan Gus Ulil tadi, apakah ini tradisi masih oke atau enggak. Tapi kan tidak semua orang mau berdebat ya. Takutnya malah ujung-ujungnya berlarut-larut nih jadi pertikaian, yang kita khawatirkan malah jadi pertumpahan darah. Ya kalau sudah seperti itu ya kembali kepada diri kita masing-masing aja. Seperti yang saya katakan tadi, ibu bapak atau orang tua yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren, pilihlah yang sesuai. Kalau Anda tidak ingin anak Anda dididik dengan tradisi-tradisi yang sedang viral saat ini, ya nggak usah masukin ke pondok yang ada tradisi-tradisi seperti itu. Tapi kalau Anda merasa oke, merasa itu hal yang baik nih tradisinya, anak Anda dikasih makan dengan cara-cara seperti itu, ya silahkan saja pondokkan ke tempat yang memang menerapkan hal tersebut. Hikmah dari viralnya Trans7 ini membuka wawasan kita semua bahwa pesantren itu beda-beda teman-teman ya. Kita harus saling memaklumi. Namun idealnya ya pesantren itu menerapkan ajaran agama Islam, mengutamakan ajaran agama Islam. Mungkin maksudnya Trans7 itu edukasi, kritik, tapi bahasanya terlalu frontal sehingga menimbulkan amarah di mana-mana. Makanya Trans7 tuh diparani ya, sampai Transmart juga diparani. Ini juga jadi renungan lah buat kita yang YouTuber ini, kalau kritik, kalau edukasi tuh pakai bahasa yang baik lah gitu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.